Shalom. Nah, ngono, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kawan-kawan semuanya. Kita buka bersama-sama dalam Markus pasal yang ke-14. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Dari teks ini saya akan menyampaikan beberapa hal, enggak banyak sih. Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Jangan mengharapkan layar di depan, kalau bawa handphone pakai handphonenya tapi untuk lihat Alkitab, bukan lihat yang lain. Ya, oke. Kalau enggak bawa handphone ya enggak apa-apa. Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Judulnya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan segala perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Oke. Di dalam teks ini kalau kalian baca di kitab yang lain, di Injil Yohanes, wanita yang meminyaki Yesus ini adalah namanya Maria. Ada yang menyebutkan Maria Magdalena, ada yang menyebutkan Maria temannya, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus. Tapi dalam Injil Yohanes, Yesus itu diurapi, di situ ada Marta, di situ ada Lazarus. Nah, siapapun yang paling penting, siapa wanita, apakah Maria Magdalena atau Maria saudara Marta, itu bagi saya tidak terlalu penting. Tapi ada hal yang esensi utama di sini, bahwa Maria atau wanita ini mengurapi Yesus dengan sebuah minyak yang namanya minyak narwastu murni. Saya tidak akan menyampaikan cara pembuatan narwastu karena sangat detail dan ribet. Makanya minyak ini tuh mahal, harganya 300 dinar lebih. Saudara nggak kepikiran ya 300 dinar seberapa besarnya kan? Ada yang bisa mengimajinasikan 300 dinar itu seperti apa? Gini, upah orang pada waktu itu, orang kerja itu 1 hari 1 dinar. Ya, jadi kalau 1 hari 1 dinar, kalau kerja selama 1 bulan, itu berarti berapa? Berapa? Loh, cerita, jawab. 1 hari kerjanya 1 dinar. Kalau 1 bulan berarti upahnya? Enggak, 26, 25. Karena sabat mereka enggak boleh kerja. Gitu ya. Katakanlah 25 dinar. Oke, kalau 300 dinar, sebulan kan 25 dinar. Kalau 300 dinar berarti membutuhkan berapa lama? 12. 1 tahun cuy. Oke, masih belum mudeng? Masih mengawang-awang 300 dinar. Oke, saya permudah sekarang. Menurut Google saudara-saudara, UMR Blora itu adalah 1,5 sampai 1,8. Tapi 2023 katanya naik begitu. Saya ambil pakai yang angka 1,5 juta per bulan UMR. Kalau tadi kan 25 dinar ya per bulan. Lah kalau UMR-nya Blora per bulan itu 1,5 dikali 12 berapa? 18 juta cuy.
Masalah duit mah kenceng dia. Oh pakai kalkulator. Nah karena satu kali ini kan 1,5 sampai 1,8. Lah ada orang kerja yang dapat 1,8 per bulan. Kali 12. 21,6 juta. Guys, wanita ini memberikan minyak seharga 18 sampai 21 juta. Sudah mulai bayangin? Minyak segitu itu bukan 1 liter. Bukan 1 liter, enggak. Memang tidak disebutkan berapa mililiter, tapi menurut beberapa referensi yang saya cari, kalau gelas ini berapa toh? Ini gelas ini 220, enggak sampai. Jadi itu hanya sekitar kurang dari 100 mililiter. Sidik banget. 18 juta sampai 21 juta hanya untuk sedikit minyak. Hanya untuk sedikit minyak. Jangan tanya, Pak dapat duit dari mana itu Maria? Itu bukan urusan saya, itu urusannya KPK. Saya nggak mau tahu gitu. Tapi dia memberikan hal itu kepada Yesus. Dan ketika Yesus diurapi oleh Maria, yang protes siapa? Baca dong tadi siapa? Yudas. Yudas adalah bendahara. Jadi memang kalau sesuatu berhubungan dengan uang, bendahara harus cepat tanggap gitu ya. Tinggal reaksinya positif atau negatif gitu aja. Nah ketika Yesus diurapi, Yudas itu reaksi gile, 300 dinar lebih bisa kasih ke orang miskin. Nah, dan semua orang memarahi Yesus. Perhatikan ayat yang kelima, coba tampilkan ayat yang kelima. Oke, ayat yang keempat, ayat yang keempat deh. Tampilkan mulai ayat yang keempat. Ada orang yang gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Ini berapa orang yang gusar? Orang satu, di Injil Yohanes itu disebutkan Yudas yang gusar. Jadi ini satu orang tuh yang gusar, satu yang gusar. Yang kurang ajar, ini apa namanya? Buang-buang uang gitu. Dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kalimat terakhir coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang keras kawan-kawan. 1, 2, 3. Sekarang ini yang memarahi Maria ini apakah cuma Yudas? Enggak loh. Kata yang dipakai mereka. Yang protes satu orang mempengaruhi yang lain. Yang lain ini kemudian ikut protes. Mereka memarahi perempuan. Digeruduk bareng, bisa sedikit imajinasikan sedikit gambarannya. Nah, tapi Yesus bilang begini, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Nah, saya menyampaikan hal yang paling mungkin pernah disampaikan di sini. Saya mengingatkan, minyak wangi, minyak narwastu murni itu ditaruh di sebuah tempat namanya buli-buli pualam. Buli-buli pualam itu seperti, saya nggak punya gambarnya, sayang belum saya kirim ke sini ya. Itu seperti botol kecil yang panjang lehernya. Buli-buli pualam. Buli-buli pualam apa? Buli-buli adalah bagian dari sebuah bejana kecil. Nah, bejananya kecil, tapi karena dipakai untuk sebuah tempat atau sebuah cairan yang mahal, maka itu bukan bejana biasa. Itu bukan buli-buli biasa. Itu adalah sebuah buli-buli yang memang dirancang khusus, pakai tanda kutip ini, dia itu kedap udara. Gak boleh ada udara masuk ketika ada sebuah cairan masuk, dimasukkan dalam buli-buli, tidak boleh. Itu memang diciptakan begitu, karena memang minyak ini mahal. Makanya karena
jadi kasarnya begini, itu buli-buli itu sekali pakai. Diisi minyak narwastu, nanti kalau mau membukanya itu dengan cara dipecahkan. Makanya tadi ayat yang bisa ayat yang kembali yang ketiga. Bagian terakhir. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya, oke, kalimat selanjutnya. Setelah dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Perhatikan, dipecahkan. Jadi buli-buli ini adalah sebuah tempat yang sangat elegan, bagus banget, diciptakan dengan luar biasa. Orang itu melihat gile ya. Teman-teman pernah beli parfum kan? Kalau parfum dengan harga yang jutaan itu dilihat dari casingnya sudah kelihatan. Ini casingnya beda ini. Memang beda. Jadi sesuatu yang dipakai untuk hal yang berharga di dalamnya, casingnya tuh harus bagus. Packagingnya tuh harus bagus. Dan buli-buli pualam adalah sebuah buli-buli yang menurut sejarah dibuat dari tanah liat, tapi dibikin sedemikian rupa menyerupai seperti keramik Cina kuno. Jadi halus luarnya gitu. Dan kemudian dipecahkan. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua begini. Minyak itu lambangnya banyak. Minyak itu bisa bicara masalah pengurapan. Minyak itu bisa bicara ada sesuatu yang mahal dan berharga dalam kehidupan kita. Tapi sebelum pengurapan, sebelum sesuatu yang berharga dalam hidupmu, itu bisa dinikmati oleh orang lain. Buli-bulinya harus dipecahkan. Bejananya yang kecil itu harus dipecahkan. Kalau tidak dipecahkan, narwastu itu tidak akan mempengaruhi ruangan itu. Dalam terjemahan yang lain dibilang begini, bahwa ketika wanita ini menuangkan minyak itu, seluruh ruangan, ingat yang diurapi cuma Yesus. Yesus tok yang diurapi, tapi seluruh ruangan menikmati aromanya. Jadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita ini, itu harus dipecahkan dulu. Pengurapan akan tetap jadi pengurapan Allah, pengurapan dari Roh Kudus yang ada dan tinggal dalam kehidupan kita. Pengurapan itu tidak akan berfungsi apapun kalau hidupmu tidak dipecahkan dulu. Kalau potensi terbesar dalam hidupmu, sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu akan tetap menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu kalau itu tidak dipecahkan. Bahkan segala sesuatu yang kalian punya, potensi, karunia, pengurapan, dan lain sebagainya akan tetap ada dalam dirimu kalau kamu tidak memecahkan buli-buli itu. Dan yang paling menyesal sebetulnya ketika kita tidak memecahkan buli-buli bukan Tuhan. Yang paling menyesal itu sebetulnya kita. Kenapa? Kenapa aku enggak berfungsi? Kenapa aku tidak melakukan sesuatu buat generasi ini? Kenapa aku tidak melakukan buat banyak hal buat teman-temanku? Disimpan sendiri. Enggak dipecahkan. Nah makanya gini, sesuatu yang dipecahkan itu sangat-sangat berharga kawan. Pertanyaan berikutnya begini, mau enggak kalian dipecahkan hidupnya? Nyaman, enak, semuanya kayaknya baik. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa gini, enggak, kamu harus melakukan lebih. Itu seperti buli-buli yang dipecahkan dengan sengaja. Itu butuh kerendahan hati, itu butuh semangat, itu butuh kerelaan. Kalau tiba-tiba saudara menyaman, semuanya baik-baik saja, disuruh kerja ini.
Apalagi sebentar lagi revival dengan dana yang cukup besar. Disuruh ini, disuruh itu. Enak-enak di rumah. Disuruh kerja, disuruh pelayanan, disuruh jualan. Enak-enak melakukan sesuatu. Disuruh ini dan itu. Enggak apa-apa. Itu adalah seperti buli-buli yang dipecahkan. Dan ketika anak saya sakit kemarin, saya tahu dia sedang memecahkan buli-bulinya. Enggak apa-apa, Pak, enggak nyaman. Enggak apa-apa, karena itu yang Tuhan mau. Kadang kita tidak bisa menikmati potensi diri ketika orang lain tidak bisa menikmati apa yang saudara punya. Karena saudara tidak memecahkan buli-buli. Mau enggak sesuatu yang berharga itu dipecahkan? Saya tanya, mau enggak? Please jawab, mau enggak? Oke. Untuk lebih jelasnya begini, sebetulnya kenapa sih Pak harus dipecahin? Kenapa sih Pak harus dipecahin? Saya kasih tahu nih, apa yang ada dalam hidupmu, apa yang ada dalam hidup saya, apa itu? Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kalimat sederhana, ini kalimat mungkin sudah kalian berpuluh-puluh tahun membaca. Tapi perhatikan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu adalah dunamos. Tahu enggak? Dunamos itu artinya apa? Sebuah kuasa tanpa batas. Itu ada dalam kalian. Itu kuasa diberikan Tuhan kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Bukankah semua di sini sudah ada Roh Kudusnya? Sudah kan? Kuasa itu sudah dimiliki. Coba lihat tangan masing-masing. Ojo ndelok aku, ndelok tangan masing-masing, tangan duluan. Coba ini. Aku ucapkan kata, aku sama-sama katakan, aku punya kuasa. Aku bisa mendoakan orang. Sehingga ada mujizat. Ulangi bersama-sama dengan cepat. 1, 2, 3. Iya. Oke, jangan kalah dengan bosmu ini. 1, 2, 3. Kenapa tidak kalian lakukan? Itu kuasa ada dalam dirimu. Saya ini sudah mempraktekannya kawan sebelum saya ngomong. Saya kalau jajan kemana ada orang. Di pinggir jalan, penjual siapa namanya? Yang di depan, Mbak siapa? Mbak Ambar. Saya makan siang di situ. Minggu yang lalu nggak salah, minggu yang lalu. Pesan apa? Mas, aku pengen es teh tawar. Nah yang ngeladeni es teh tawar itu kan anaknya. Jilbab tuh, jilbab. Kemudian, Mbak Niki, waktu saya ngelihat dia, Ragus ngomong gini, ngomong ke dia, kamu tuh terlalu capek hidupmu, mulai bersyukur saja, percaya saja. Aku ngomong sama Mbak, Bu, kulo tak sanjang kali putri jenengan nggih. Nggih Pak, mboten napa-napa. Tak parani, tak cedhaki. Mbak, jenengan aja kesal-kesal urip nggih. Tuhan itu menyediakan kebahagiaan bagi mereka yang mau bersyukur kepadanya. Dia nahan nangis. Nek rene wong hing tuku tak sembayangke, aku ya salah. Dan setelah itu banyak orang beli rombongan. Meta sembayangke itu budi. Itu ngeper juga. Etis begini, bersyukur ya Mbak ya. Dan itu orang, saya tahu kalau nggak ada orang pembeli barengan kumpul di situ, datang tiba-tiba, dia akan nangis. Gini, kalian tuh punya kuasa mulutmu untuk memberkati orang lain. Tanganmu punya kuasa untuk mendoakan orang lain. Waktu anak saya sakit, orang berkata,
Pak Ade ini pernah, Pak Ade ini sering mendoakan orang sembuh, tapi anaknya sendiri sakit. Saya nggak peduli, saya tetap doain orang sakit toh. Masih anak lo orang peduli. Karena saya tahu itu sebuah buli-buli yang dipecahkan bro dan sis. Ini bukan cuma masalah kuasa. Semua hal potensi dalam hidupmu. Kalau mau dipecahkan itu kan berguna buat dirimu dan untuk orang lain. Kalian kamu belajar nih. Udah gampang banget sebetulnya FOG ini belajarnya. Simple banget. Kalau kalian melihat bagaimana orang yang memecahkan hidupnya. Lihat tuh mereka tuh. Itu para leader itu. Kurang pecah opo. Mereka sudah berkeping-keping pecahnya. Sudah enggak bisa disambung-sambung lagi. Tapi perhatikan gini. Mereka adalah orang-orang yang berani memecahkan. Apakah kalian tidak punya pakai tanda kutip bahasa Alkitab cemburu ilahi? Potensimu, kepintaranmu, keahlianmu, karuniamu. Ojo mbok simpen dhewe. Bagikan itu untuk orang lain. Pecahkan itu. Tapi Pak, malas. Nah itu proses untuk supaya tidak malas. Itu sebuah proses memecahkan buli-buli. Mau atau enggak? Jadi mulai hari ini saya berharap yang sekolah. Perhatikan yang sekolah, angkat tangan yang sekolah. Oke. Kalian punya kuasa, amin. Katakan sama-sama kalian punya kuasa. Bersama-sama, aku punya kuasa. Aku punya dunamos. Kuasa tanpa batas. Besok hari Senin kalian sekolah, datangi temanmu. Pegang pundaknya. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Bilang begini, bro, sis, Tuhan mencintaimu. Bukan karena kalian suka ngomong begitu, tapi sesuatu mengalir dari hatimu. Itu nyentuh mereka. Kalau ada yang sakit di kelasmu, mungkin kan hari-hari ini kan lagi sakit nih. Ini kan banyak murid yang sakit ya di sekolah ya. Ada enggak temanmu yang sakit? Datangi siang ini. Pak kalau enggak sembuh urusan Tuhan enggak sembuh. Yang penting aku memecahkan buli-buli. Itu terjadi. Lakukan aja. Guys, ini kan masa revival. Memang dalam gereja kita growing stronger ini. Tapi saya pribadi menamai tahun ini adalah tahun revival. Bertumbuh semakin kuat dan bergerak dalam kegerakan Tuhan. Masih kurang percaya kalau kalian itu punya kuasa, ayo kita buka lagi. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19. Oke. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Oke. Oke. Ini bicaranya apa nih? Apa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga itu kita punya teman-teman. Nah kuncinya itu untuk apa? Kan tanya gitu. Oke, aku punya kunci kerajaan surga. Lah kuncinya untuk apa? Ini kalimat berikutnya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Sederhananya begini. Surga setuju dengan yang kalian lakukan. Gila enggak? Ini kita cuy. Ini kita. Ini kalian semuanya. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah, bukan kerajaan pribadi, bukan kerajaan gereja, kita melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah, kita di backup penghuni surga, yang punya surga dan seluruh akses surga. Karena yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Yang kita lepas di bumi, terlepas di surga. Dengan kata lain gini, surga nurut aja, kamu maunya apa,
ngikut asalkan yang kita lakukan itu mendatangkan kerajaan surga di dunia ini. Jadi ini penting. Saudara harus tahu, kawan-kawan harus tahu, selain dunamos, selain kita punya kuasa, selain ada mujizat kalau kita melakukan sesuatu, kita juga di backup surga loh. Makanya ada pelayanan malaikat. Apakah itu realita? Saya sering mengalami. Perjalanan kemana saya lupa, malam-malam itu pulang dari Jogja atau pulang dari mana. Itu sampai tol Solo Ngawi tengah tol. Kalau perjalanan macet, jalannya lika-liku, naik turun saya nggak ngantuk. Tapi nek lurus lempeng rene apa-apa ki ngantuk. Dalam kengantuan saya tiba-tiba tuh sebelum saya tidak sengaja tertidur. Ini istri saya nggak tahu, anak saya nggak tahu, baru cerita saya sekarang ini. Itu saya melihat itu ada 2 kilometer keberapa gitu loh. Kalau nggak salah 2 atau 3 kilometer sebelum tempat berhentian rest area. Itu ada tulisannya. Sekian kilometer rest area begitu. 5 kilometer atau berapa ya? Terakhir saya melihat rambu-rambu itu. Oh, kurang sekian kilometer. Saya tidak tersadar kawan. Saya tertidur. Dan saya sadar waktu rest area. Yang mengendari siapa itu? Ya gini. Tiba-tiba tersadarnya apa? Saya disalib sebuah bis malam. Weng, saya kaget saya buka mata. Di samping kiri saya rest area. Loh, tadi saya ingat, terakhir saya lihat itu ada beberapa kilometer loh sebelum rest area. Itu pelayanan malaikat. Saya beritahu kepada kalian, pelayanan malaikat itu betul-betul nyata, real, ada. Dan Tuhan akan berikan kepada kalian. Jadi ketika seorang pelajar melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah, melakukan kebaikan, mendoakan orang, bahkan berdoa keliling di sekolah, di backup oleh malaikat, di backup oleh penghuni surga. Capek enggak? Capek banget, enggak apa-apa. Tapi kalian capek, itu adalah sebuah buli-buli, sebuah bejana yang dipecahkan. Tidak senang, yes. Tapi ketika dipecahkan dan minyak itu keluar, itu dinikmati oleh banyak orang. Banyak orang. Sebuah kesempatan nanti tanggal 13 Mei kita akan mengadakan ibadah revival. Ini kesempatan bagi kalian. Bawa jiwa sebanyak mungkin. Bukan buat FOG, tapi buat Tuhan. Nanti biar Tuhan sendiri yang mengiringnya kepada FOG. Bukan kepada gereja ya, bukan kepada yang lain. Bawa jiwa kawan. Wisto, percaya aku, kalau kalian tidak menikmati revival tahun ini, rugi. Karena saya sudah menikmati revival kecil dalam hidup saya. Dan saya tidak puas dengan itu. Saya mau hal yang lebih tinggi lagi. Tapi sebelum revival itu, berani enggak dipecahin? Buli-bulinya dipecahkan. Rasa amannya dipecahkan. Rasa egoisnya dipecahkan. Aku enggak bisa ngampuni Pak karena dia terlalu terlalu sakit bagi saya, kan saya marah sekali. Pecahmu harus dibuang. Itu kalau saudara sedang memecahkan buli-buli. Marahmu disingkirkan itu seperti sedang memecahkan buli-buli. Supaya dari dalam hidupmu itu keluar. Siap enggak? Mau enggak? Itu terserah Tuhan, terserah kalian. Tapi yang paling penting begini. Lihat apa yang Tuhan kerjakan buat hidup saudara. Lihat apa yang Tuhan kerjakan buat gereja ini, buat FOG. Jangan pernah
lari dari itu. Jadi kalau tiba-tiba nih, ada sesuatu hal, ayo dong pelayanan, kalian lagi malas-malesan, aduh males nih, ingat, buli-buli harus dilepas, harus dipecah. Oke lah, capek. Kalau kalian mungkin melakukan sesuatu, aduh ini gak enak, gak nyaman, gak apa-apa. Itu sebuah buli-buli yang harus dipecah. Supaya minyak itu keluar. Kalian sudah dapat backup dari surga. Saudara sudah punya dunamos, sudah punya kuasa tanpa batas. Kenapa gak dipakai? Kenapa gak dipakai? Kenapa gak dipakai? Oke, saya minta pemain keyboard satu aja maju ke depan. Saudara Lintang atau Sofi terserah lah. Atau berdua wis ngeloro. Saya minta kalian berdua. Berhadapan-hadapan pria dengan laki-laki, wanita dengan perempuan. Ayo, berhadapan-hadapan pria dengan laki-laki, wanita dengan perempuan. Berdua berhadap-hadapan cuy. Ayo berhadap-hadapan. Kalau nggak bisa ya bertiga nggak apa-apa. Tapi berhadap-hadapan berarti kan pindah posisi yang hadap-hadapan. Bahasa Inggrisnya hadap-hadapan. Ayo hadap-hadapan. Kalau enggak ini kurang satu nih. Itu kelebihan nggak ding pas ding. Oke, dua. Oke. Itu kan 3, kan bisa 2 itu. Ini 3. Nah, ayo dong. Nah, oke, berdua. Ih, enggak ada yang dengerin, deketin dia, enggak ada yang berani. Ih, enggak ada yang berani deketin dia. Oke. Sudah berhadapan? Ya, oke, bertiga ya. Apa yang akan kita lakukan begini? Ingat, kita punya dunamos, kita punya kuasa. Artinya itu surga setuju dengan membackup kita. Oke? Nah, sekarang begini. Saya minta kalian mendoakan temanmu. Tapi bukan Tuhan berkati dia, berkati sekolahnya, berkati apa lagi. Dan sebagainya, enggak. Tapi sebuah kata yang lahir dari hatimu. Mungkin ada kata-kata nubuatan di situ. Mungkin ada kata-kata penguatan di situ. Pak, saya enggak pernah, Pak, seperti itu. Oke, mulai dipecahkan buli-bulinya. Mungkin cuma satu kata aja. Diberkati rumah tanggamu. Rumah tangga, salah lagi. Ya betul mama ibumu ya. Bapak ibumu ya maksudnya. Atau begini, mungkin Tuhan minta kamu ngasih uangmu semuanya. Misalkan seperti itu. Atau kata-kata nubuatan apa. Ingat kita punya kuasa. Selain tangan kita, mulut kita punya kuasa. Untuk menyampaikan kebenaran. Oke? Ya mulai berbahasa roh bersama-sama. Gandengan tangan dong. Ayo mulai basar dulu yang punya karunia. Yang gak punya karunia basar roh. Nyembah. Sembah Tuhan. Iki pisah di pasan Iya di tata dada masanda nalala masada dada lama. Iki si tete de nalala masanda nalama si de nalala masanda nalamo. Iki tete de nalala masanda nalala masidi de. Iki tata dada nalala mas